but I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite chick, could just I could always be near. I left you for so long, sometimes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sudarto SPD MSI selaku Bapak Kepala SDM Muhammadiyah 2. Yang terhormat teman-teman Bapak Ibu guru SDM Muhammadiyah 2 yang sangat berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya. Karena hari ini kita dapat berkumpul di sini di SDM Muhammadiyah 2 dalam rangka diseminasi guru penggerak dengan materi budaya positif. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tetap kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, Bapak Ibu, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Sudarto selaku Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus arahan kepada kami selaku calon guru penggerak dan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Kepada Bapak Sudarto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru SDM Muhammadiyah 2, khususnya kepada Ibu guru penggerak, calon guru penggerak ya. Alhamdulillah usia hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka diseminasi teman kita yang terpilih menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan diseminasi yang akan dipaparkan nanti dan juga aksi nyata yang telah beliau lakukan ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita mengajar di sini, karena dengan adanya guru penggerak di sebuah sekolah, insya Allah ini nanti akan selangkah lebih maju daripada sekolah yang belum ada guru penggeraknya. Dan informasi wacana yang ada, ini nanti tahun 2022-2023 ini sudah ada kurikulum penggerak. Materinya yang saya baca ini sudah tidak ada tema lagi, kembali lagi seperti yang dulu, yaitu di sana ada materi agama, ada PKN pendidikan keluarga negara, kembali lagi ada bahasa Indonesia, ada kesenian, di sana ada seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater ya. Kemudian IPA dan IPS jadi satu. Ada bahasa Inggris, ada BJK, mulai nanti tergantung dari daerah. Maka itu mungkin ini nanti dengan kurikulum yang terbaru, dengan kurikulum penggerak di tahun 2022 mungkin SD kita karena ada guru penggeraknya, berarti sebagai pengetik mungkin sebagai uji coba di SD kita
Dan dengan adanya guru penggerak nanti masih tentang wacana bahasanya, kita akan mendapat beberapa fasilitas-fasilitas. Tetapi di situ pun juga akan syarat dengan kunjungan. Nah, karena dengan syarat kunjungan otomatis akan melihat kinerja daripada guru penggerak, bagaimana pengimbasannya di sekolah. Nah, karena ini sudah salah satu langkah diadakan diseminasi, yaitu akan memaparkan tentang apa yang beliaunya dapat dan juga aksi nyata yang beliaunya laksanakan. Paling tidak di sini karena kita ada di sekolah yang ada guru penggeraknya, diharapkan semuanya nanti akan mengikuti. Maka dari itu di program selanjutnya nanti insya Allah di bulan Maret itu ada tahap ke-8 Sidoarjo membuka pendaftaran guru penggerak. Jadi tahap 8 itu nanti. Nah, ini harapan saya baik itu nanti yang sudah PNS, P3K ini syaratkan untuk mengikuti program ini. Karena apa? Jelas nanti mau gak mau, cepat atau lambat, semuanya akan menjadi sekolah penggerak dengan kurikulum penggerak itu. Nah, karena kita sudah mengawalinya dengan meloloskan 2 guru secara tidak langsung, panjenengan kena imbasnya. Kalau sudah kena imbasnya secara tidak langsung, panjenengan harus mengikuti, panjenengan juga harus melaksanakan. Masalah gambaran bagaimana guru penggerak, apa yang harus dilakukan, nanti akan dipaparkan oleh beliau berdua. Mudah-mudahan setelah pemaparan ini nanti panjenengan bisa paham, walaupun belum 100%, tapi kita ikhlas untuk mengikutinya, ya. Karena keberhasilan pekerjaan terasa ringan kalau dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau belum masuk di suatu guru penggerak uang, guru penggerak nggak tugas, guru penggerak atau daerah ini turun-turun bisa badisik, ya. Uang yang akan sabar pasti akan diberi Allah sesuatu yang berat. Itu prinsip itu bagi saudara, ya. Siapa yang sering mengeluh, dia akan terus dibebani oleh Allah, mendapat beban terus. Tapi siapa yang ringan, siapa yang ikhlas dengan mengajar itu dengan keikhlasan, insya Allah akan memberikan jalan, akan diberi kemudahan, mengerjakan akan selalu ringan. Nah, ini untuk kurikulum guru penggerak secara tidak langsung memang bagus sekali, ya. Generasi kebesaan berulang kali saya sampaikan, ya. Generasi 2024 generasi itu habis, ya. Tinggal generasi nomor, tinggal panjenengan semua, ya. Mungkin saya di 2024 ini termasuk guru tertua, ya. Saya akan jadi guru tertua di 2024 itu lagi. Lainnya insya Allah masih muda-muda semuanya, masih muda-muda semuanya. Nah, yang muda otomatis ada ilmu-ilmu yang panjenengan harus menguasai, yang panjenengan harus pahami, dan panjenengan harus mengikutinya. Tapi kalau kita tidak mengikuti itu, ya jelas kita akan jauh ketinggalan, ya. Dan terus terang saya selalu mengikuti, tapi ketinggalan terus, ya. Ibaratnya saya satu langkah, ilmu yang baru sudah 100 langkah. Saya tutup langkah, ilmu yang baru sudah 1000 langkah. Wis gak mood, ya. Wis gak mood, pikiran itu wis keluar soal. Nah, expired ya, sudah expired. Mengikuti sudah sulit, maka itu harapan saya yang jangan sampai ketinggalan. Ada ilmu baru, siapapun yang memberi, siapapun yang memberi contoh, siapapun yang menginformasikan, panjenengan harus mengikuti. Nah, saat ini guru yang tidak bisa aktif di akun pembelajaran akan tertinggal, yang tidak mengikuti di akun pembelajaran akan tertinggal, ya.
Jadi apa yang ada informasi-informasi di Kemendikbud, di alur pembelajaran, di teman-teman yang sudah didiklat, diikuti, jangan sampai nanti ketinggalan temenan. Ya termasuk saya ini, orang ilmu baru nggak akan dipelajari, Melayu satu tambahan ini macam nggak tahu aja. Ya tadi saya rangka 1 sudah sampai 100, saya sampai 100, mereka sudah 1000. Nggak mau tulis expired katanya Pak tadi, ya. Nah kalau itu Bapak Ibu sekalian, teman kita yang sudah terpilih sebagai guru, calon guru penggerak ini, intinya adalah satu, minta dukungan panjenengan semuanya. Yang kedua, karena ini adalah ilmu baru, harus mengubah mindset kita juga kepada hal yang baru. Kalau kita masih menggunakan mindset yang lama, ya masih melihat kehadiran teman baru, saya akan pola, lalu guru penggerak. Kalimat-kalimat itu muncul. Sangat pola, mengasih melok, kulit repot konco. Nah, ini yang bahaya di macam ini. Paling repot konco itu yang bahaya di macam ini. Oh kalau guru penggerak akan pola, tadi ini ya. Tulis saya ini. Nah bagaimanapun Bapak sekalian, sekali lagi ke depan kita itu modernisasi yang luar biasa, ya, yang luar biasa menurut saya, ya. Saya kadang-kadang, ya karena kebodohan, banyak pemuda-pemuda saat ini menjadi miliarder, cuma kirim foto yang namanya KFP apa bantu anak muda, NFT, iya, waktu syukur itu makanya expired tadi, ya, itu sudah banyak citra. Ini apa ini apa ya, kan nggak tahu belajar di situ. Nah, yang muda kalau mau mengikuti itu, kita kan bisa juga meraih itu. Tetapi kalau kita tetap stagnan dengan apa yang kita miliki, bisbas kayak aku kemampuan ini, ya benar-benar pantas nggak ada perkembangan. Tapi kalau kita tuh apa yang baru kita ikuti, sebenarnya Allah memberikan jalan di situ, memberikan rezeki di situ. Tapi ya yang lu bisa ini miliarder penghasilan 14 juta. Jadi kan update, selalu update apa yang ada. Nah, harapan saya di guru penggerak ini nanti dengan adanya 2 calon guru penggerak yang ada di kita, sekali lagi jangan dipandang sebelah mata, tapi kita ikuti. Jangan antipati terhadap mereka berdua. Ya, sekali lagi, ayo kita jalankan dengan keikhlasan, jangan mengeluh. Jadi tadi dari awal, sopo sing mengeluh akan diberi beban sosial. Dan siapa yang selalu ikhlas dalam jalankan akan selalu diberi jalan yang Allah. Itu prinsip saya. Insya Allah diberi kemudahan langkah kita kalau kita bisa menjalankan dengan penuh keikhlasan. Tapi ini semua batin tugasnya ini bolak-balik aku. Nah, balik mulai sakral sing mulai tugas wakil surat ini, ya. Tak terus itu tugasnya bolak-balik itu. Sehingga sakral balik ya. Dan kita kata dengan para teman-teman sekalian. Nah, maka itu harapan saya sekali lagi dengan diseminasi yang akan dipaparkan oleh Bu Ratna sama Bu Iba nanti, Bu Ratna sama Bu Loh, panjangan tidak? Nah ini sama Bu Iba ya. Nanti mudah-mudahan akan bisa kita ambil apa yang bisa kita laksanakan dan apa yang kita bisa perbuat dalam rangka untuk melukis masa depan Indonesia lewat kotak-kotak siswa SD mau memberikan buah. Jadinya mohon maaf ada kurang lebihnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sudarto atas sambutan dan bimbingannya kepada kami. Untuk selanjutnya Bapak Ibu langsung saja karena ini sudah siang ya teman-teman. Materi keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi setiap manusia, setiap anak itu melakukan tindakan itu memiliki motivasi sendiri-sendiri. Apabila tindakannya, usahanya, melakukan usaha itu terpenuhi, maka akan terjadi suatu kebahagiaan karena kebutuhannya
apabila kebutuhannya tidak terpenuhi, tidak tercapai, maka terjadilah perilaku yang menyimpang dari peraturan-peraturan atau kebajikan-kebajikan yang ada. Jadi intinya anak-anak kita, anak-anak didik kita, Bapak Ibu, itu nakal itu seharusnya itu nggak ada anak nakal, nggak ada anak usil, itu sebenarnya itu nggak ada. Yang ada itu anak tersebut kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka terjadilah penyimpangan tersebut. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar ini jika seorang anak tidak terpenuhi, maka dia akan melampiaskannya itu lewat penyimpangan-penyimpangan tadi. Makanya dari sebab itu kita sebagai guru harus memahami kebutuhan-kebutuhan anak ini agar kita dapat mengasih solusi atau menyelesaikan masalah anak tersebut tanpa memberi hukuman, tanpa mengecap anak itu nakal. Jadi mari kita pahami bersama ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini maksudnya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini contohnya apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, kebutuhan hidup ini, kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi, contoh penyimpangannya yang bertentangan dengan kebajikan-kebajikan adalah terjadinya pencurian makanan, penjarahan makanan. Itu karena mereka merasa kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, maka mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kebutuhan kedua yaitu cinta dan kasih sayang, yaitu merupakan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini merupakan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kelompok di mana kita tergabung. Contoh penyimpangan apabila kebutuhan cinta dan kasih sayang ini tidak terpenuhi Bapak Ibu. Contohnya ada di kelas saya sendiri, anaknya itu kayak mencari perhatian kepada kita, boleh-boleh. Nah, contohnya ada di kelas saya itu ada broken home ya, salah satu murid saya broken home. Dia itu kok seperti ini anak ini, ternyata benar, ternyata di rumah itu ibunya nggak ngereken Bapak Ibu. Bapak ibunya udah bisa, ibunya nggak ngereken. Oh berarti memang anak ini butuh cinta dan kasih sayang kita. Jadi kita mendekatinya lah, jangan cap anak itu nakal. Mungkin ya itu tadi kurang cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini kepingin diakoni nek pinter seperti itu ya. Gak anak-anak tok, manusia juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi dia itu selalu menunjukkan aku loh, isok muluk. Seperti itu kayak Pak Rosi ya. Isok ini loh, aku loh, isok ngilang gitu ya. Ya, ya seperti itu. Bapak Ibu ini bukan menunjukkan saya itu loh aku guru, calon guru penggerak, bukan ya. Ini bagian dari proses kita menuju kebenaran bersama. Nanti Bapak Ibu wajib itu semua mudah mengikutinya. Cuma
bayangan itu semua guru penggerak itu mudah Bapak Ibu. Ikuti jadwalnya, apapun jadwalnya kita ikuti masih berjalan. Gak ada itu sampai lembur-lembur, gak ada nyantai. Apa yang ada di LMS kita kerjakan, di lapangan kita kerjakan sesuai dengan jalan. Jadi dapat seker, dapat uang wifi juga, dapat transport. Saya dulu ikut dari guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Pengalaman kita biar jenengan semua ikut nanti. Kita sama Bu Iva itu enggak bayang mau besok nek mari guru penggerak itu dadi apa, oleh apa enggak. Yang penting saya itu ikut. Enggak ngerti menene oleh apa itu enggak ngerti, tapi Allah itu memberi yang apa ya, memberi kita tanpa kita ngarep ya, kita sesuai dengan usaha kita lah imbalane ya. Jadi jangan melihat hasilnya apa, tapi tetap ae belok kabeh Bapak Ibu. Gampang. Masih tes-tesnya juga gampang kalau kita mengikuti tahap-tahapannya tanpa menunda. Itu kuncinya. Kalau kita numpuk-numpuk, nah itu akan terasa berat. Nah itu Bapak Ibu semuanya ikut ya, angkatan 8. Nanti tugas-tugasnya bisa dilihat di channel YouTube saya. Semua tugas saya set di channel YouTube. Itu nanti sebagai referensi teman-teman. Ikut semua, baik PNS maupun P3K. Jangan lihat kalau PNS tadinya nenek P3K, burunya oleh apa buat? Ya nggak tahu. Nanti kan kebijakan pemerintah. Kan kita harus berusaha keras. Insya Allah setiap usaha itu pasti ada. Balene lah Bapak Ibu deh. Tapi ojo mikir balasannya dhisik, nanti terserah kita dapatnya apa. Ya. Jadi itu wis Kak mikir itu wis. Yang penting kita jalan. Terus itu ya Bapak Ibu ya, itu tentang guru penggerak. Bapak Ibu ikut ya. Nanti insya Allah saya sama Bu Iva akan membantu. Kalau Bapak Ibu kepingin ikut, kita bantu. Ya perlu gak iso sebenarnya. Saya ini sama Bu Iva bukan yang paling pintar karena lulus, enggak. Karena memang kita lebih dulu mengikuti, lebih dulu tahu. Jadinya apa ya, rezeki dhisik, aslinya nanti sama, nanti bisa ikut semua. Bukan karena pintar atau apa, tapi ya wis didulukan dulu saja Bapak Ibu ya. Bantu kami ya. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah kebebasan, kebebasan. Contohnya adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya di sini anak saya sendiri di rumah seperti ini, di rumah itu apa mesti kebebasannya itu saya batasi Bapak Ibu. Kok oleh makan mie, kalau gini. Ternyata kalau di luar rumah enggak karuan, ternyata dia sering andok di tetangga. Ketahuan loh, maaf ini ternyata. Jadi anak itu memang itu tadi perilaku penyimpangannya adalah andok tanpa pengetahuan saya. Yaitu perilaku seperti itu karena kebebasannya kebebasannya enggak terbatasi karena saya boleh ini akhirnya itu tadi perilaku penyimpangnya itu pelanggarannya itu tadi makan di luar di tetangga itu. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya ini adalah itu tadi mama kok oleh ini lah kalau di sekolah kadang ganggu teman-temannya itu dia merasa senang kalau konjoni nangis itu berlakunya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia ini kita harus memahaminya kita agar dapat menangani siswa-siswa kita. Hari ini kurang opo sih kok iso koyok ini sebenarnya nggak nakal, mungkin kebutuhannya ini tidak terpenuhi makanya nang kelas itu anak ini itu tadi banyak penyimpangannya itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menjalankan semua ini biar nanti tujuan kita itu tujuan sekolah kita ini anak-anak itu kedepannya adalah merdeka belajar dan setiap anak harus memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Arek Bapak Ibu, besar enggak anak enggak murid tak ya. Kalau seseorang
tujuannya Pak Menteri saya setiap hari ini harus memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja ini profilnya adanya? Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah tujuan utama Merdeka Belajar ini, yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada setiap siswa. Saestu Bapak Ibu, nek anak didik kita tertanamkan profil pelajar Pancasila ini, ya Allah, masa depan Indonesia ini bagus. Nah kalau kita tetap ngajare kayak gini seoleh itu areke hasilnya ya seoleh seperti itu. Jadi mengajar itu tidak, menurut Ki Haji Dewantara ya Bapak Ibu ya, tidak memberikan jeli materi saja, tapi memberikan materi yang dikarepno areke sesuai kemampuan areke. Jangan pokoknya materi ini entek, bukunya entek, itu bukan tujuan utama. Percuma materi ini wakil entek kabeh, tapi ini areke belum kok ono apa-apa nih. Saya setuju ya, kita kan dituntut sama kurikulum, dituntut sama buku nek supaya mari itu sebenarnya iya, itu sebenarnya itu salah ya. Saya setuju. Jadi Bapak Ibu ada nih yo. Saya pertama kali mempelajari guru penggerak ini, pengalamannya adalah saya macet. Berarti aku selama ini jadi guru ini, aduh, keliru kabeh. Salah cok. Jadi menanamkan ke anak-anak itu kurang lah seperti itu. Kembali ya Bapak Ibu ya. Kembali ke materi saya, itu tadi tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu tadi 5 tadi ya, kebutuhan ya, kita harus memahami Bapak Ibu, anak-anak kita pelajari. Akbar ini apa sih bukan kok kene? Apa mungkin berarti ya? Itu bisa berarti mungkin salah satu ini tidak terpenuhi Bunda. Makanya kita pendekatan apa yang pendekatannya ini nggak melalui hukuman Bapak Ibu ya. Nanti kita ada ibu anak, nek kene membapak pada anak-anak si dembradro sakar berdiri. Tidak. Kalau penanganannya benar, benar anak pelanggaran tidak dihukum, si dongela nggak kabeh tidak. Pelanggarannya tidak dengan hukuman, tapi menyelesaikannya nanti di materi ke-6, yaitu dengan rangkaian segitiga restitusi. Terus enak ya, mau ngejar saya, setelah itu berpenggerak ini macet gitu loh Bapak Ibu ya. Demi apa ya, memang demi Indonesia kita lebih baik lagi. Tapi kenyataannya saya ya masih model lama, soalnya ya masih belajar sama-sama ya. Oke, jangan diplot. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah ini contohnya kasus Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah anak arek nyanyi di dalam kelas pada waktu mengerjakan tugas. Ini diingatkan gurunya. Nah berarti anak ini kebutuhannya apa? Kira-kira kebutuhannya tidak terpenuhinya, yaitu kebutuhan kesenangan. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit. Nah, jepit baru loh, gak disopol loh, jadi ngore-ngore. Nah, berarti itu adalah dia itu kepingin kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Wes sedih dulu bu, jauh sini pahalanya bener nggak? Sedih dulu tuh pahalanya tuh lebih banyak daripada lain-lainnya. Ini Pak Adel ya. Yang ketiga adalah aku bosan masuk belajarnya cuma gitu-gitu aja, cuma ibu guru aja. Kebutuhan kebebasan, bebas. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman. Ini adalah kebutuhan pengusahaan. Itu ya. Lanjut, sekarang adalah materi kelima, masih berhubungan tentang kita, tentang guru sebagai guru. Jangan bosan ya Bu ya, kita mendengarkan materi saya ya. Karena ini demi kita nanti setelah ini kita bisa sharing bersama-sama. Kita bisa membangun diri kita ya. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Guru macam-macam apa posisi kontrolnya. Ada guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Ada yang posisinya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Guru yang penghukum biasanya gurunya
menggelidik, nunjuk-nunjuk, terus lagi menyakiti dan menyindir-nyindir, itu biasanya gurunya guru yang posisi kontrolnya sebagai guru penghukum. Apa telat? Ya itu ya, itu saya banget. Ya itu guru yang penghukum. Terus gurunya berkata, kalau ngomong itu seperti ini, ciri-ciri guru yang posisinya sebagai guru penghukum, yaitu kamu kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nek kamu kerja no awas loh ya, nek kan saya gak kerja no, berayu nang lapangan 10. Itu adalah ciri guru posisi penghukum. Terus dari guru penghukum ini Bapak Ibu, dampaknya yaitu adalah anak itu gak kapok, pancet tadi. Jadi menyerah ibu kemana? Gak kapok, gak pernah kapok. Kalau kita anak melakukan seperti itu, kalau kita sebagai posisi guru penghukum, anak gak akan pernah kapok, akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Terus kebal malah perhatian malah seperti dihukum. Itu ya. Terus guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini suaranya gak keras ini. Biasanya ini kok saya juga pernah di posisi seperti ini. Nah yo le awakmu lho gak sak mama lu kerja esuk bengi oleh duit sampean nang sekolah kok ini. Nah itu arek itu langsung dengan rasa bersalah. Nah, itu adalah posisi guru pembuat merasa bersalah. Nah ini adalah apa, muridnya itu mesti maafkan saya. Nah, dengan posisi seperti itu akibatnya anak itu merasa rendah diri Bapak Ibu. Jadi anak sih gak pede, gak baik juga seperti itu. Jadi anaknya kok jadi meneng jadi besok gak mau beraktivitas lagi, dia beda lagi, takut melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Di posisi kelima, guru sebagai teman. Nah ini Pak Abdul juga, bukan Pak Abdul ya. Guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk ikutnya. Ini hasilnya ini anak ini tergantung. Ini Pak Abdul ini ambil ya, aku gak kerja, saya kok segar. Perlu ini. Tergantung ya. Jadi ini dampaknya pada murid. Anak itu menjadi lemah, tidak mandiri, merasa memcorongkan sama kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap posisi ini ada dampaknya. Jadi setiap kita itu meletakkan diri, kalau murid kita itu harus sesuai dengan konteksnya. Kapan kita sebagai temannya, kapan kita sebagai pembuat perjalanannya, seperti itu. Pemantau, posisi pemantau yaitu menghitung, mengukur, memantau terus gitu loh. Misalnya ini salah, saya ini salah. Maksudnya terlalu memantau anak didiknya. Itu guru pemantau. Dan hasilnya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya si anak. Terus yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini ternyata ini adalah posisi yang terbaik menurut saya. Posisi guru yang terbaik kalau menurut saya, yaitu memanajer ini. Jadi selain di antara 4 ini, kita sebagai manajer ini yang terbaik Bapak Ibu, meminimalkan dampak pada anaknya itu lebih nggak ada daripada 4 posisi kontrol tadi. Seperti ini. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini Bapak Ibu posisi kontrolnya. Terus diskusi posisi kontrol. Mari kita diskusikan di mana posisi Bapak Ibu, posisi sebagai gurunya tadi. Kira-kira Pak Ado merasa di posisi yang mana Pak Ado? Teman. Oh teman. Ya, Bu Eda. Kelas 1 itu biasanya di mana Bu Eda? Iya kelas 2 posisi Bu Eda merasa di posisi mana Bu Eda? Sebelum kegiatan ini Bu Eda. Ya, jadi ya kita merasa di posisi yang mana saat ini? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pesan yang kita maksud adalah pelajaran materi yang
yang kita sampaikan ke anak-anak, jika disampaikan hanya dengan kata-kata, siji tambah siji sama dengan 2, itu hanya dengan kata-kata ya. Itu nanti yang pesan yang tersampaikan hanya 10% yang tertanamkan pada anaknya. Kalau dengan nada suara 1 tambah 1 berapa? Ada nadanya, nada indahnya, itu nanti pesan yang tersampaikan adalah 35%. Kalau menyampaikannya dengan salameo, dengan kasih sayang, dengan perasaan, insya Allah lebih dari 50% Bapak Ibu. Makanya kita menyampaikan materi yang kita sampaikan, jangan asal-asalan menyampaikan. Emang ya, emang gitu ya, terus materi ini ibu, blas, gak iso. Jadi kita menyampaikannya walaupun membutuhkan waktu yang lama dalam materi yang sama, tambah-tambahan seminggu maupun gak apa-apa, nyambung, gak apa-apa, masuk ya. Daripada cepet-cepet tapi akhirnya gak ada yang masuk nomor 5 Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini adalah pesan. Nah, pesan yang tersampaikan dengan kata-kata tok itu cuma 10%, dengan nada suara yang indah, merdu kayak suaranya Bu Endah ngono. Ya, itu ya. Dengan nonverbal, dengan kasih sayang akan mencapai 50%. Ya, berubah semuanya. Kita adalah sekolah yang besar, sekolah Titik Embong. Kita buat sekolah kita itu. Ya, dengan kasih sayang. Masih benar, masih kelakuan yang Allah bersabarkan ya. Insya Allah nanti apa yang kita dapatkan nanti kemudahan dari Allah. Insya Allah. Ya. Berikutnya adalah kegiatan nada suara pembuku, membuat orang lain bersama teman dan pemantau atau manajer. Nah, ini ada kata apa yang kamu mau? Pembuku kan apa yang kamu mau? Apa kamu itu kan pembuku ya. Tapi kalau sebagai teman, padahal udah kata-kata ya. Cuma dengan menggunakan nada itu tadi kita dapat menjadi pembuku, membuat orang lain merasa bersalah sebagai teman atau sebagai manajer. Apa yang kamu kerjakan? Pembuku ini. Apa yang kamu kerjakan? Apa? Nenek sebagai teman. Dalam apa boleh? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya Allah, Allah. Insya Allah. Kita berusaha seperti ini wes kelasnya gak cukup belum ini kabeh mungkin siswa seperti itu ya semua ini lanjut ya ini tadi sekarang buatnya apa itu nakal ya apa nek gak oleh dihukum gak oleh itu tadi jangan dihukum. Ini adalah penyelesaian masalahnya, yaitu melalui segitiga restitusi. Ya gak dihukum ya aneh, gladrok, gak kapok. Saya sudah mempraktekannya. Saya sudah mempraktekannya segitiga restitusi. Ini adalah pengganti hukuman. Jangan dihukum, saya setuju. Ya. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Anak semua kesalahan tadi tidak kita hukum tapi kita perbaiki sehingga anak ini tadi yang hasil kita perbaiki tadi kembali ke kelasnya, kembali ke teman-temannya itu dalam kondisi beda, yaitu kondisi yang lebih baik, yang karakternya lebih baik lagi. Ini gantinya hukuman. Nek dihukum, arek itu tambah nakal, gak kapok. Tapi kalau dengan restitusi, ini anak-anak nanti kembali lagi ke kelasnya itu, anak menjadi anak yang lebih baik begitu. Percuma kalau dihukum belum, hari misalnya ada anak datang terlambatnya nggak 1 kali 2 kali, hampir setiap hari. Kita sebagai rumah belum ketemu belayu ke lapangan 5 kali, itu hukuman. Nanti
ya. Tapi kalau dengan segitiga restitusi ini, anak ini kita poles lah dengan langkah-langkah segitiga restitusi, akhirnya anak nanti kembali ke teman-temannya itu dalam kondisi beda, dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya. Segitiga restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini maksudnya kita panggilkan melakukan segitiga restitusi lah, usia ini kok terlambat terus. Nah, dengan nanti kita tahu ternyata kebutuhannya apa, ternyata dia itu kebutuhannya kurang kita dan kasih sayang di rumah, makanya datang telat seperti itu. Cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam kondisi baik. Ini adalah ciri-ciri dari segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, namanya juga segitiga. Segitiga restitusi ada 3 sisi Bapak Ibu, yaitu adalah ini terserah mana yang dilakukan dulu, terserah. Sisi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini adalah segitiga restitusi. Apa saja tiap sisinya kita pelajari. Menstabilkan identitas. Tadi ada kasus ada anak yang sering merambat ya. Misal kalau kemarin itu kalau di kelas saya itu anak nggak pakai bag sekolah, kita panggil anaknya, terus menstabilkan identitas itu anaknya kita panggil, guru berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Kok tambah digini ngono Bapak Ibu, nggak usah langsung. Kenapa kok nggak baca? Nggak seperti itu ternyata. Seperti ini kitanya berkata seperti ini. Berbuat salah itu tidak. Apa berbuat salah itu hal manusiawi. Ya, buat saya ngomongnya, salah itu nggak apa-apa. Ya, terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah, Bu Erna juga pernah nggak seperti itu. Saya juga seperti itu. Terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kata-kata yang disampaikan guru ke muridnya saat menstabilkan identitas anak itu. Anak yang salah tadi loh, anak yang nggak pakai bed. Kita ngomong seperti ini. Kak Julokno ternyata Kak Julokno ternyata berarti hari kan kok kalau sampai kalau Bapak Ibu sebagai murid dengan kayak apa perasaan ini? Mak itu ya kayak ini Kak Julokno tapi nanti akhirnya dia akan berubah sendiri. Saya videonya itu si Zaki nggak pakai bed, saya restitusi ini. Ya Bu, saya besok tak pasang Bu ya gitu. Dia ngomong sendiri akhirnya, saya nggak nyuruh masak. Mungkin itu baju baru, besok saya pasang sendiri Bu ya. Di kita nggak menyuruh pasang itu ya, cuma. Jadi ngomong seperti ini menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kata yang disampaikan seorang guru pas tindakan ini adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Maksudnya dan kamu loleh yang nggak terpasang cuma satu. Kalau banyak loh, ada yang banyak yang nggak terpasang seperti itu. Saya seperti itu Bapak Ibu Kak. Kalau 16 boleh hati guru sebaik hati. Ya Allah, sebenarnya apa yang ketiga ini adalah kata-kata guru saat memvalidasi tindakan yang salah. Setelah ini adalah langkah terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa? Apa kamu tahu keyakinan apa yang ada di kelas? Iya Bu, kita harus saling menyayangi. Nah, kalau menyayangi berarti nggak boleh tukar. Kita harus kami adalah siswa disiplin. Nah, disiplin apa tidak? Tidak memakai baju tadi. Nah, jadi setelah ketiga ini tadi, ini insya Allah anak itu akan berubah sendirinya lebih baik lagi Bapak Ibu. Jadi kembali ke kelompoknya, anak dalam kondisi bagus lagi. Karakternya insya Allah sudah beda lagi dalam
sebelumnya. Jadi tidak ada yang nakal ya anak-anak, cuma kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya terjadi penyimpangan tadi. Seperti itu. Ini tentang segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, itu kan Pak Karto kan sudah sering kali, setiap kali pertemuan selalu ada kata seperti ini. Kita ini sekolah besar, bondone wis ono. Kurang apa nih? Kita apa? Kurang apanya? Kita sudah bagus loh Bapak Ibu. Kita semua bagus, guru yang bagus. Makanya paling murid perlu percayakan ke kita. Kalau kita nggak bagus, untuk sekolah ini tetap buat ya. Kita ini sudah dipercaya Bapak Ibu sama wali murid itu. Sudah percaya sama kita. Lingkungannya bagus, gurunya bagus, makanya sekolah ini. Maka kita harus menjaga kepercayaan itu Bapak Ibu dengan menciptakan budaya positif ini tadi. Sesuai dengan zamannya kan. Gak zamannya ini satu komarek belayu keling lapangan itu zaman dulu. Yaitu kalau merubah anak bukan melalui hukuman, tapi kesadaran anak sendiri tadi setelah kita lakukan segitiga restitusi. Ini adalah link kegiatan saya. Itu kegiatan saya dalam melakukan keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas, membentuk melakukan segitiga restitusi. Ini link-linknya. Nanti bisa membukakan, kapan-kapan bisa minta link ke saya. Contohnya kita buka sekarang itu waktunya itu ya. Ya ini contohnya ada linknya. Saya melakukan segitiga restitusi dan membentuk keyakinan kelas. Ya, sekarang adalah aksi nyata budaya positif SDN Wono Pintahan 2. Saya aksi nyata menciptakan budaya positif di sekolah kita hanya dengan Bu Iva saja nggak bisa. Harus kita bersama-sama Bapak Ibu guru ya. Semuanya bantu saya. Kita bergandengan tangan nyipta arek sing memiliki profil pelajar Pancasila tadi. Ya. Bapak Ibu ya, ada buat anak kedukur impiannya gitu. Ya Allah, memang mimpi itu harus tinggi ya. Nanti kalau mungkin aja walaupun mimpi kita tinggi, tapi kalau Allah meridhoi dimudahkan dan tercapai. Insya Allah. Ya, mimpi kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tuh. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu guru. Bantu untuk mewujudkan budaya positif ini tadi. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kelasnya dibuat keyakinan kelas. Setiap kelas membuat keyakinan. Tanggung jawab. Keyakinan kelas itu gerakan penanaman pohon atau ya, berarti bersani pohon-pohon itu ya. Jadi rebo tanggung jawabnya sopo. Itu yang mengarahkan, yang membimbing. Jadi gak guru sih tok Bapak Ibu. Guru gak akan jalan pembiasaan positif ini kalau hanya satu guru. Kita harus bertanggung jawab semua pada kemajuan sekolah kita. Ya Allah ngomong itu kayak memang apa ya. Terus misalnya hari Jumat ada pembiasaan Jumat bersih. Tetap bono ya apa marah bawa alat bersihnya. Tetap kita berhubungan bukan masalah guru piketnya saja, tapi tetap berhubungan dengan wali kelas. Hari Jumat ini jadi cuma pelaksanaannya pas waktu itu. Kan ono sing disiki lah Bapak Ibu guru. Misal anak buku wayang piket ayo, ya enggak seperti itu juga. Tetap kita bersama ya. Tapi pas saat penanggung jawabnya ini siaplah, lebih siap dari yang tidak piket. Seperti itu. Nah, ini adalah sudah ya. Nah, masalahnya sekarang adalah pembiasaan apa yang akan kita terapkan di sekolah kita. Itu kita pikirkan bareng-bareng Bapak Ibu. Tadi ya tujuan utama kita adalah supaya anak-anak di sekolah kita ini tertanamkan profil pelajar Pancasila. Dan ini arek buat profil pelajar Pancasila. Besok kalau jadi pejabat luar biasa tanpa korupsi.
tanpa KKN, tanpa bolos, soalnya menjiwai wis tertanam, apik lah seperti itu. Ya, kebiasaan apa Bapak Ibu kira-kira? Sertifikat yang pertama, tadi kan saya ngomong, wali murid nyekolahkan anaknya di sini itu karena percaya sama kita. Netek no sampean nek misalnya bawa sepeda motor nang kriyan. Ono titipan sepeda sepeda itu hilang. Sama kan tetep nang kono. Ragu kan mau tetep nang kono. Lah sepeda hilang. Nah, nek tetep anak lho Bapak Ibu, anak ini adalah oh my god. Anak ini adalah masa depannya wong tuane dhewe-dhewe. Nenek nang kene supaya masa depannya ini nanti bagus. Makanya gurune iki wis dikekeki percayaan, dititipi anake. Ya apa tanggung jawab kita? Oh ya Allah. Tanggung jawab kita sebagai guru, masuk ya salah-salah dititipi wong anak. Iya nek dititipi napa dititipi onde-onde ngono bapak sebaiku nek tukune. Ini loh Bapak Ibu, kita itu dititipi anak penerus masa depan orang tuanya. Ya, jadi ini kenapa? Mau saya ketik. Oh seperti itu. Ya, jadi gimana Ibu? Kita mau berubah? Kita buat perubahan positif ya. Ya setelah kita ini ya sekolah kita sudah bagus. Biar lebih bagus lagi tadi. Biar anak-anak kita itu mengerti adab asor, sopan santun gitu tadi. Ya. Yang pertama membiasakan positif, guru piketnya menyambut kedatangan anak yo, wong tuane ndek anake lho wis disambut karo gurune. Bu bapak ibune budal kerja. Alhamdulillah aku mau ditampani gurune. Nggih. Beda to anak dicolno wis ocol. Anak emang petok gurune tanggak ocol nanti kan enggak ngerti ya. Kalau kita tuh sudah beda loh Bapak Ibu. Kita menaruh anake ono sing nampani, guru telu, guru papat ning ngarep. Oh, gurune senyum bisa. Wes alhamdulillah ya Allah. Paling muridnya apa? Tanpa promosi orang akan melihat akan sekolah kita lagi loh. Nggih, nek maskeran gak ketok senyum. Tapi kelihatan bahasa mata kalau senyum gini. Ya, menyambut siswa dengan 3S. Sapa, senyum, salam. Itu nanti ditiru sama anak-anak kita. Berdiri di sana ya. Di mana itu? Di depan kelasnya Bu Yat ya? Di sebelahnya cuci tangan. Iya, di sebelahnya cuci tangan. Iya. Ya, jadi kebiasaan ini tidak kita kerjakan saat mau kunjungan tok tidak. Bukan karena kunjungan, tapi karena motivasi dalam diri kita, dalam pertunjukan kebaikan atau pembentukan siswa yang berprofil pelajar Pancasila tadi. Yang kedua, apa lagi itu Bapak Ibu kebiasaan monggo dibuat bersama-sama. Kebiasaan positifnya. Apa? Kemarin kan sempat tanya sama Pak Sabit. Iya. Terus apa mengaji? Kalau sudah normal biasanya Senin tetap upacara bendera. Tapi nanti kalau kebanyakan upacara saya punya itu tayangan upacara benderanya nggak diikuti semua siswa. Kita biar nggak mati upacara bendera. Semuanya sudah ada. Tapi berapa kelas mungkin mau? Gantian. Ya seperti itu. Misalnya Senin ini adalah kok barang apa sih di kono Senin. Jadi misalnya Senin ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Kan ada itu besarnya. Minggu depan BBBB gitu. Seperti itu. Kita hidupkan lagi. Masa ya seperti itu. Biar nggak terlalu penuh juga. Kalau diizinkan sama Pak Eko. Kalau sudah 100%, kan besok sudah vaksin. Terus pembiasaan berikutnya adalah setiap Selasa anak bawa ini fotokopian Asmaul Husna. Baca di depan kelasnya, duduk bareng, keliling di depannya
sambil silau, anak-anak baca sekaligus. Itu hari Selasa. Terus hari Rabunya apa? Mungkin Bapak Ibu, insya Allah lah sekolah kita ini, ya Allah, katanya kepingin, nggak kepingin saya sekolah kepingin, jadi apa sekolah ini? Enggak, ini kan kita demi anak-anak kita tadi, demi generasi kita tadi, demi Bapak Ibu senetek anak nanti ini mau loh Bapak Ibu, anak sampai anak ditetek anak diramut apa seneng apa mboten? Ya, nek anak ini netek anak gak diramut, ya Allah, aku bisa oleh ngaruh pelajaran mulai itu, ya kok toh, enggak ya, insya Allah nanti bener gak pegel ini kayak enggak lah, gak usah sabar, nanti itu tadi loh, hasilnya kita akan tuai, entah hasil dalam bentuk apa dari Allah itu, entah apa hasilnya, mungkin bukan pada kita hasilnya, mungkin pada anak kita, mungkin anak kita jangan dimudahkan sama Allah seperti itu kan, jangan boleh oleh apa jangan dulu, mungkin nanti balasannya pada anak kita, anak cucu kita diberi kemudahan sama Allah untuk mencapai cita-cita yang ini ya Allah. Ya Bapak Ibu ya, itu tentang hari ini. Sudah capek ya? Untuk berikutnya, untuk pembiasaan positif ini nanti kita melakukan lagi setiap hari bersama-sama. Kita pikir bareng-bareng, ya. Apa saja buat sekolah kita mewujudkan tadi, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila ini tadi. Berpegangan sama ini, ya. Nanti kita pikir bareng-bareng. Lanjutannya. Namun demikian Bapak Ibu 6 materi yang saya sampaikan dalam budaya positif. Pendidikan inklusif, kebutuhan dasar, dan yang terakhir tadi profil pelajar Pancasila. Saya dan Bu Iva sebenarnya bukan lebih bisa atau lebih pintar dari jenengan, tapi saya ini belajar. Dan hasil belajar saya ini saya sampaikan ke jenengan semua, biar sama-sama kita mendapatkan paradigma baru nih, guru ini gak ketinggalan zaman. Bareng-bareng